Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu andil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Subhana la ilma lana illa ma'alam tanah innaka antal alimul hakim. Ikhwatin yang berbahagia, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada jannah, dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberi petunjuk pada kami. Sungguhnya telah datang rasul-rasul kepada kami membawa kebenaran, dan diserukan kepada mereka, itulah jannah yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan. Ikhwan yang berbahagia, kajian Masjid Salim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Suasana masih PPKM, dan hendaklah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita masih diberi keberlimpahan kehidupan, masih bisa bernafas dengan menghirup oksigen dan minum yang air jernih, makan halal thayyibah, dan bisa menggerakkan badan kita dengan sempurna, dan kesempurnaan daripada tubuh, pikiran, dan jiwa kita karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malam hari ini kita bincang-bincang ringan, ya, masih berhubungan dengan meniti ke dalam diri, dalam hal kita mencari diri sejati. Kalau ada pertanyaan, di manakah diri sejati berada? Apakah di gunung-gunung, apakah di gua-gua, atau di pinggir pantai, atau di ruang yang sunyi, yang di situ sudah gelap gulita, ataukah kita mendengarkan musik, atau di mana? Kenapa kita menjadi kebingungan kalau mencari Allah bagi orang yang belum tahu ilmunya, belum tahu caranya? Padahal Dia, Allah, sudah menjelaskan kepada kita bahwa Dia ada di mana-mana dan Dia meliputi segala sesuatu. Dia tidak di mana-mana. Maksudnya apa? Ya, tidak di jannah, tidak di surga, tidak di neraka, tidak di langit, tidak di bumi, tidak di gunung, tidak di lembah, tidak di ngarai, tidak di pantai, tidak di gua-gua, ya. Tapi justru Dia telah meliputi segala yang ada. Karena tempat sebesar apapun tidak mampu mewadahi eksistensinya. Justru di dalamnya lah semua itu berada, ya. Sering saya sampaikan dalam surat 4 ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kanallahu bikulli syai'in muhita. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang di samawat dan apa yang ada di bumi, dan adalah Allah Maha meliputi segala sesuatu. Ikhwatin yang berbahagia, Islam sangat jelas, ya, membimbing kita dalam mencari sang diri sejati, bahwa Dia tidak di mana-mana karena Dia sudah berada di mana-mana. Sudah meliputi kita semua, ya. Dalam surah Al-Isra ayat 60, ya. Sehingga kemanapun kita menghadap, sebenarnya kita sudah berhadapan dengan Allah, ya. Surah Al-Baqarah ayat 115 kemarin. Nah, dalam kesempatan malam hari ini saya ingin menegaskan pada kita semua yang sebagai pemberani, ya, pelaku spiritual, ya, kita khususnya yang mengaku muslim, bahwa tuntunan
berspiritual itu sudah ada di dalam Al-Quran. Karena itu tidak perlu kita ini bingung mencari kesana kemari dan kemudian ya mengikuti cerita-cerita yang sumbernya itu tidak jelas. Al-Quran sudah sangat valid dan bisa dipertanggungjawabkan untuk digunakan menuntun praktek dalam kita, ya, berjalan di garis hukumnya dan jalan yang harus kita lalui. Kalau ada ketidakjelasan tuntunan meskipun dengan dibimbing oleh ya orang berjubah misalnya, itu nanti bisa terjerumus ya ke dalam kesesatan jika tidak mengacu kepada Al-Quran. Maka pada saat itulah Allah menjadikan setan sebagai teman baginya yang selalu menyertai kemanapun dia melangkah. Kita diperingatkan dalam surah 33, surah Al-Ahzab ayat 67, wa qalu Rabbana inna ata'na sadatana wa kubarana, saya ulang, wa kubarana fa'adoluna sabila. Ya. Dan mereka berkata, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubarana. Ya. Kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Fa'adoluna sabila. Lalu mereka menyesatkan dari garis hukum atau dari jalan yang benar. Nah, ayat ini kan mengingatkan kepada kita agar tidak gampang menaati pemimpin atau tokoh ya, kecuali sudah jelas-jelas mengikuti petunjuk Allah. Sebab tidak ada jaminan sedikit pun kalau ia sudah menjadi pemimpin atau tokoh walaupun berjubah lantas apa yang dia katakan dan pasti benar, belum tentu. Hanya Allah lah tempat kita memohon petunjuk. Cukuplah Allah bagi kita. Dialah Allah melindungi dan memberikan petunjuk ke jalan yang lurus ya di dalam garis hukumnya. Maka kita jangan takut kepada selain Allah. Meskipun ya mereka itu menakut-nakuti, kalau Allah sudah memberikan petunjuknya maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Sebaliknya, jika Allah sudah menyesatkan maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya, kepada kita. Nah, para pemimpin dan tokoh dan guru itu kan hanya bersifat mengantarkan kita untuk memperoleh petunjuk Allah, bukan menjadi sumber ilmu. Ya. Kalau kita melihat surah Az-Zumar ayat 36 dan 37 ya, di situ disebutkan, bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambanya dan mereka mempertakuti kamu dengan yang selain Allah. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak seorang pun pemberi petunjuk baginya. Jadi memang ada ya yang namanya orang itu menyesatkan dan menakut-nakuti ya, tapi tidak dengan dari Allah, selain Allah. Maksudnya ya menakut-nakuti itu misalnya menakut-nakuti bukan dari ayat. Kalau ayatnya kan jelas ya. Wa yukhaffifunaka billadzina min dunihi wa man yudlillahu famalahu min had. Dan mereka mempertakuti kamu dengan selain Allah, dan siapa yang disesatkan Allah maka tidak seorang pun memberi petunjuk baginya. Yang jelas sekali. Kalau ada orang menakut-nakuti tapi bukan dengan ayat, yaitu nanti kita akan terjadi sesuatu seperti Adam itu ya, dinasihati oleh setan. Setan itu mengatakan ya, aku ini penasihatmu, makan saja itu ya sajaroh, nanti kamu akan kekal di sini. Tapi sebaliknya kan, kebalikannya. Jadi memang ada ya penasihat yang tukang nasihat, tapi nasihatnya itu ya seperti setan, karena yang untuk nasihat itu bukan ayat kan begitu. Maka dikuatkan dalam ayat 37 masih surat Zumar itu, wa may yahdillahu famalahu mim mudilil alaisallahu bi azizin dintiqam.
Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa lagi mempunyai kekuasaan untuk mengazab atau memberi sanksi? Nah, hadirin yang berbahagia, karena itu berkali-kali Allah selalu mengarahkan hamba-hambanya untuk berguru langsung kepada Allah. Ya, jadi suruh memperhatikan ayat-ayat. Kalau kita kajian gini kan cuma sebagai stimulan untuk merangsang bahwa sahabat dan Bapak Ibu semua itu untuk membuka, meneliti, ya, mencocokkan dengan ayat. Jadi tidak bisa kita mengaji lewat MP3 kemudian dapat petunjuk, dapat pencerahan, tidak bisa. Yang bisa mencerahkan adalah yang dari dalam. Mengolah ini hanya istilahnya hanya memberikan rangsangan supaya kita itu mau menerima petunjuk. Kalaupun tidak ataupun ada pencerahan atau tidak itu tergantung dari yang di dalam, mau mendaki dari dalam, ya, mendaki ke dalam atau mau meniti ke dalam diri atau tidak. Kalau menumbuhkan furqannya, menumbuhkan jiwanya untuk hal-hal yang positif, ya istilahnya sudah diberi rangsangan untuk mengkaji. Nah itu dia akan terangsang untuk belajar, untuk memahami. Kan dalam surah Al-A'raf ayat 179 itu kalau orang diberikan penglihatan, pendengaran, ya, dan hati tapi tidak untuk memahami, kan seperti binatang ternak. Itu kan peringatan Allah yang sangat keras. Jadi kalau kita pendengaran, penglihatan kita cuma didiamkan saja dan hati kita ini tidak untuk memahami tanda-tanda Allah, berarti oleh Allah disimpulkan kal an'am, kan begitu ya. Diulang lagi atau dibaca lagi surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 179. Jangan sampai kita seperti binatang ternak. Yang intinya berbahagia. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat Allah, ya, di dalam Al-Qur'an maupun yang terlebih lagi, ya, juga ayat yang terhampar, ya, di sekitar kita ini sebagai realitas kehidupan, ya. Surah 41 ayat 53 kemarin, ya, bahwa Allah membentangkan tanda-tandanya, ayat-ayatnya di semesta dan juga di dalam dirimu. Ya, oleh karena itu Al-Quran berfungsi sebagai pengarah untuk berperilaku dan kemudian harus dipraktikkan dalam aktivitas sehari-hari. Jika memperoleh kendala atau kesulitan, ya, baca lagi Qurannya sambil memohon petunjuk Allah, maka dia sendiri Allah yang akan mengajari. Allah akan memberikan ilmu kepada kita kalau kita berulang-ulang mau murojaah atau kembali mempelajari. Dalam surah 43 surah Zukhruf ayat 36 dan 35, ya, kita diperingatkan jangan sampai berpaling daripada Al-Qur'an, ya. Wa may yakhshu al-dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu berpaling dari Al-Qur'an, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Luar biasa. Ya, jadi kalau berpaling dari Al-Qur'an, ya, jauh dari Al-Qur'an, Allah sudah mengatakan pasti temannya setan dan setan itu yang menyertainya. Padahal dalam surat Al-An'am 112 bahwa setan itu terdiri dari jin dan manusia. Boleh jadi kita ini sewaktu-waktu sifatnya punya seperti setan karena ada manusia setan, ada jin setan, kan begitu. Kemudian ayat 37-nya masih surah Yurub ini, wa innahum laya suddunahum nganis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Jadi ya seperti Nabi Adam itu dinasihati, saya ini penasihatmu, ya. Kemudian kalau kamu memakan sajarah, kamu akan kekal, padahal itu kebalikannya, kan begitu. Maka kembali kepada proses untuk mencari diri sejati, meniti ke dalam diri, mendaki ke dalam. Sebenarnya kita tidak perlu kemana-mana untuk bertemu dan berinteraksi dengan Allah, karena Dia Allah sudah berada di mana-mana sekaligus dan meliputi segala sesuatu.
Bahkan dia pun sudah begitu dekatnya dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Dari mana informasi itu? Ya, sudah ada dalam Al-Quran, sering saya sampaikan. Ya, kalau kita untuk menuntun, kita bertemu dengan diri sejati, dan kapanpun itu Allah lebih dekat daripada urat nadi leher kita, ya. Surat Qaf ayat surah 50 ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi lehernya. Nah, jadi buat apa kita mencari Allah kemana-mana, ya? Lawang Dia ada di mana-mana. Dia sudah berada di sini sejak dulu hingga nanti. Ya, ngapain kita mencari Dia di pantai atau di gua atau di gunung atau di hutan? Dia sudah berada di dekat kita, lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Nah, hadirin yang berbahagia, maka adalah salah besar ungkapan yang mengatakan bahwa untuk mencapai laut kita harus meninggalkan kampung halaman, keluarga dan handitulan. Ungkapan itu tidak cocok untuk menggambarkan keberadaan Allah Ta'ala. Karena untuk bertemu Allah, kita tidak harus meninggalkan siapa-siapa dan meninggalkan apa-apa. Justru kalau kita meninggalkan segalanya, kita malah tidak bertemu dengan Allah, bahkan tidak akan pernah sampai kepada Allah. Untuk bertemu kepada Allah, kita justru harus memperoleh segalanya atau memperoleh sesuatu dan menggunakannya sebagai media, ya, untuk bertemu dengan Dia. Kenapa? Ya, karena Allah meliputi segala sesuatu. Allah berada bersamaan dengan segala sesuatu itu. Jadi kalau kita meninggalkan segala sesuatu, justru kita meninggalkan Allah. Konkretnya, ya begini, kalau kita ingin menuju Allah, maka janganlah kita meninggalkan harta benda, karena Allah berada dan meliputi harta benda itu. Kita justru memperoleh harta benda sebanyak-banyaknya, lantas gunakan di garis agama Allah, ya, untuk infak, untuk sedekah, ya, untuk menolong orang miskin, menolong anak yatim, membangun sekolah, ya, kemudian mendirikan masjid, membiayai syiar agama Islam, untuk taklim.